Itu ada yang mengatakan puluhan ribu. Kaum muslimin kurang lebihnya hanya beberapa ribu saja. Ini puluhan ribu. Karena yang kami ketahui dari perihal ini, Bani Hanifah itu Arab terbesar, suku Bani atau suku Arab terbesar di bagian mana nih? Bagian mana ini? Utara, selatan, timur, barat. Ayo. Kalau ukurannya Madinah, barat ke Madinah ke Makkah, selatannya kan? Baratnya mana baratnya? Utaranya dulu mana? Gak pada paham nih. Kalau Damam, mananya Riyadh? Ini baca petanya gimana ini? Enggak pakai tenggara, maksudnya barat, utara, timur. Damam? Berarti Riyadh? Dari Madinah. Jadi suku Arab yang paling banyak ya, yaitu di daerah ini, di daerah Yamama. Kenapa mereka Bani Hanifah bersemangat membantu Musailamah? Karena Musailamah bagian dari Bani Hanifah satu. Yang kedua, Musailamah memberikan semangat kepada Bani Hanifah berupa kata-kata, apabila kalian tidak berperang hari ini, maka wanita-wanita kalian akan dijadikan budak, maksudnya istri-istri dan anak-anaknya. Olehnya berperanglah demi wanita-wanita kalian. Sampai seperti itu. Dan di sini terkenal ada parit yang sangat, bukan parit, bangunan yang sangat tinggi, di mana disitulah kaum muslimin banyak yang wafat karena memang sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Atau bisa cek lagi di kitab-kitab sirah perihal perang Yamama. Baik, ini kurang lebihnya. Jadi asal muasal dikumpulkannya tulisan-tulisan yang ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu karena banyaknya wafat yang wafat. Nah, lalu Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di dalam kulit binatang, tulang, pelepah, kurma, dan lain sebagainya. Yang diberikan tugas siapa? Sahabat Zaid bin Thabit sampai berkata, demi Allah, seandainya mereka membebaniku tugas untuk memindahkan gunung, saya hal itu lebih ringan dibandingkan tugas mengumpulkan Al-Quran. Setelah itu baru beliau mencari Al-Quran ya dalam berupa kurma, kulit dan lain sebagainya kepada para sahabat. Sampai akhir surah At-Taubah. Jadi dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Dan ini disimpan dengan rapi sampai zaman Umar bin Khattab, dan sampai wafatnya beliau berikan kepada putrinya bernama Hafsah untuk menjaga kumpulan mushaf tadi. Jadi baru dari Al-Baqarah sampai At-Taubah saja. Dan yang mengherankan lagi, surat At-Taubah yang akhir itu, dua ayat yang terakhir tidak dimiliki oleh sahabat yang lain kecuali Abu Huzaimah Al-Ansari. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, dan sampai akhir. Kecuali dari sahabat Huzaimah Al-Ansari. Nah, kita masuk ke penghimpunan yang ketiga, tahap ketiga, penghimpunan Al-Quran.
yaitu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, perihal hal ini kurang lebihnya di tahun 25 Hijriah. Ya, ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, bahwasanya di bagian, kalau sekarang negaranya Azerbaijan, Armenia, bagian utara Kufah, utara apa mana ini? Madinah ke Makkah ya, nah utara ya, utara Kufah itu di sana memberontak beberapa kali. Kalau di sejarah yang disebutkan bahwasanya Azerbaijan ini beberapa kali memberontak, kurang lebihnya kalau tidak salah 4 kali pergantian gubernur, 3 kali pergantian gubernur ya, sampai gubernur yang terakhir barulah lebih tenang, tidak ada pemberontakan lagi. Karena apa? Karena mereka dibantu oleh orang-orang Romawi. Karena ini sudah masuk daerahnya Romawi. Azerbaijan ini sudah masuk daerah Romawi. Azerbaijan, Armenia. Dan pemberontakan tidak berlanjut ketika kebanyakan orang-orang kufar mereka takjub dengan akhlak kaum muslimin. Ya, sudah berontak berapa kali, tapi anak-anak dan wanita tidak dibunuh. Itu satu. Tidak merusak fasilitas mereka. Kedua, hanya memerangi kaum muslimin saja, yang memberontak saja. Dan dari mereka banyak yang masuk Islam dari situ. Aslinya banyak kan masih bagian besar orang-orang kafir yang hanya membayar pajak ya, karena sudah ditaklukkan. Nah, di zaman Khalifah Utsman sendiri juga wilayah kaum muslimin itu kalau tidak salah sampai masuk ke Afghanistan. Ya, Afghanistan ke bawah. Saya lupa nama panglimanya. Soalnya nama-nama semua banyak banget namanya, berbeda-beda ya. Itu kurang lebih di 3 tahun setelah penaklukan Azerbaijan, kurang lebih 28 Hijriah atau 30 Hijriah, lupa ya. Agak lupa. Nah, ini asal muasalnya mulai ada apa? Perselisihan perihal bacaan Al-Quran. Dari sini asal muasalnya, yaitu kaum muslimin berkumpul di mana? 2 wilayah tersebut untuk memerangi pemberontakan yang ada di sana. Karena 2 wilayah tadi itu jauh dari pos penjagaan kaum muslimin. Paling banyak pos itu di Kufah ya, dan sekitarnya, dekat-dekat situ, Syam. Adapun Azerbaijan ke atas ini masih sedikit. Azerbaijan, Armenia. Nah, oleh karenanya paling mudah istilahnya dikompori oleh orang-orang Romawi untuk memberontak. Dan dicatat dalam sejarah sampai 3 kali pergantian gubernur di sana, masih tetap memberontak. Nah, kurang lebihnya pada tahun kedua atau ketiga Khalifah Utsman, ya ini di sini, yaitu kaum muslimin berkumpul di 2 wilayah, yaitu Armenia dan Azerbaijan. Guna apa? Meredam pemberontakan. Ya, lebih dari 1 kali, maksudnya kurang lebihnya 3 kali yang kalau Anda baca, sampai 3 kali pergantian gubernur masih berontak lagi. Terus seperti itu sampai akhirnya kaum muslimin membuat pos yang dijaga oleh 40.000 pasukan. Kalau tidak salah ya, nanti dikoreksi kalau anak salah, soalnya angka-angka semua sama apa ini namanya agak berat. Baik.
salah 40.000, 10.000 pulang gantian seperti itu, terus 30 berjaga terus. Nah, dan disinilah yang paling vitalnya ya, karena ada ungkapan oleh sebagian dari mereka, yaitu mengungkapkan bahwasanya qiraatku lebih baik dari qiraatmu. Dan di sini sahabat Abu Hudzaifah ya, Al-Yamani yang paling menyoroti konflik tadi. Olehnya beliau ketika setelah selesai tugas tanpa pulang ke rumahnya, ya rumahnya di mana? Di Madinah. Ya, tanpa pulang ke rumahnya, padahal sudah berbulan-bulan, kurang lebihnya 4 bulan lebih mungkin ya, atau 4 bulan itu tidak langsung pulang ke rumah menemui keluarganya, namun singgah langsung ke tempatnya khalifah untuk menyampaikan apa? Keadaan darurat tadi. Kalau di Syam, bacaan mereka bacaan siapa? Bacaan sahabat siapa? Ubay bin Ka'ab. Adapun orang-orang Kufah ya, dari Irak, Kufah dan Basrah itu berbeda bacaannya. Bacaan siapa kalau di Kufah? Bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Adapun Basrah, bacaannya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Otomatis sari. Kalau Abu Musa Al-Asy'ari memang kala itu beliau masih menjabat gubernur. Namun setelah berapa tahun Khalifah Utsman, maksudnya perihal setelah ini, setelah kejadian pembunuhan ini, beliau digantikan oleh sahabat yang lainnya. Jadi ada 3 qiraah. Siapa aja tadi? Syam siapa? Qiraahnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Kalau Kufah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Basrah Abu Musa Al-Asy'ari. Ini sebelum dikirimnya delegasi oleh Khalifah Utsman. Delegasi untuk mengirimkan mushaf yang sudah dikumpulkan menjadi satu, ya, maksudnya 30 juz, dan diajarkan kepada kaum muslimin. Nah, itu sebelumnya. Baik. Karena hal tadi, beliau yaitu Khalifah Utsman segera mengambil tindakan dan membuat sebuah tim terdiri dari 4 pakar. Yang keempatnya ini, ya, ini pakar semua dari apa yang kami ketahui dari sejarahnya. Zaid bin Thabit sudah ketahuan, beliau penulis Al-Quran karena Rasulullah SAW hidup. Sa'id bin Al-As bin Umayyah Al-Quraisy Al-Umawi, beliau orang yang sangat fasih membacakan Al-Quran, orang yang sangat fasih baik itu bahasa maupun bacaan Al-Quran. Makanya ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, beliau siapa? Nah, ya, beliau kalau nggak salah menantunya Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Harith bin Hisham Al-Mughirah. Nah, ini beliau juga terkenal ya, dalam hal tadi. Olehnya ditunjuk dari ketiga. Jadi 3, nomor 2 sampai nomor 4 ialah Quraisy, semua asli Quraisy. Adapun sahabat Zaid bin Sabit, beliau sahabat Ansar. Makanya Khalifah memberikan instruksi kepada mereka bertiga, yaitu delegasi Quraisy, apabila bacaan kalian ya, atau kalian bertiga berselisih pendapat dengan Zaid mengenai suatu tulisan, maka tulislah sesuai tata cara baca kaum Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah,
Setelah itu beliau sahabat Uthman mengirimkan mushaf yang sudah jadi tadi, ya, sudah jadi tadi ke beberapa wilayah. Yang pertama yaitu Makkah. Siapa delegasinya? Abdullah bin Sa'id. Madinah, yang pertama ada 2 mushaf. Yang satu dipegang oleh khalifah, yang kedua yaitu dipegang oleh Zaid bin Thabit. Dan beliaulah yang ditunjuk untuk mengajarkan kepada kaum muslimin di Madinah. Di Syam ditunjuk yaitu Al-Mughirah bin Abi Syihab. Ya, panjang, antum nggak perlu sampai intinya paham depannya Al-Mughirah. Maka siapa? Abdullah bin Sa'id. Syam Al-Mughirah bin Abi Syihab. Kufah Abdullah bin Habib Rubaiyah. Nama kunyanya siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini yang terkenal itu dengan Abu Abdurrahman As-Sulami. Adapun di Basrah yaitu Amir bin Abdillah. Nah, kita masuk ke delegasi Kufah. Abu Abdurrahman As-Sulami ketika itu langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduknya. Padahal masyarakat kala itu bacaannya masih mengikuti bacaan siapa? Qiraannya Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Baik. Ini hanya tambahan saja ya. Baik. Kita lanjut masuk ke tahapan keempat, perihal pembukaan Al-Quran, yaitu kaum muslimin menyalin mushaf-mushaf yang ada sampai tak terhitung jumlahnya. Itu yang keempat. Tahapan yang kelima ialah bermunculannya karya tulis yang mengatur tata cara penulisan Al-Quran, baik itu ras atau ilmu yang disebut dengan ilmu rasm. Ini kurang lebihnya gambar kitab-kitabnya. Jadi ada lima tahapan. Yang pertama tahapan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Siapa penulisnya? Zaid bin Thabit. Yang kedua ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang diperintahkan oleh beliau untuk mengumpulkannya? Zaid bin Thabit. Nah, karena apa? Karena ketika beliau memerintah, beliau memerangi nabi palsu ya. Karena itulah kaum muslimin banyak yang wafat, walaupun memang dari pihak Musailamah yang lebih banyak, 500 banding 21.000. Ada yang mengatakan demikian. Nah, yang mau tanyakan di sini. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Periwayatan Al-Quran melalui suara. Yang pertama ialah ketika malaikat Jibril membawanya turun dan memasukkannya ke dalam hati Rasulullah SAW. Dan itu memasukkannya secara langsung atau diajarkannya. Baik. Nah, yang kedua ialah talaqi. Jadi para sahabat talaqi langsung melihat Rasulullah SAW. Nah, dan mereka mengulangi bacaan di hadapan beliau. Yang ketiga ialah para sahabat mengajarkan kepada generasi selanjutnya, dan seperti itulah Al-Quran sampai kepada kita saat ini. Nah, ini kurang lebihnya perihal sanad dari Dr. Aiman Rusdi Syuaib. Yang tiga ini ulama terkenal. Yang sebelah kiri ini ulama terkenal dari Mesir, yang tiga dari Syam, yang tiga kanan dari Syam. Dan guru yang paling memiliki athar bagi beliau ialah Abdul Aziz Oyun As-Sudi. Ya, itu guru beliau yang paling memberikan banyak athar, banyak bekas, yang paling berkesan.
dan bacaannya beliau yang sekarang yang antum dengar, baik itu murotal dan lain sebagainya, itu sama dengan bacaan gurunya. Nah, sama persis diplek. Baik. Rahimahullah. Kalau ini yang dicantumkan oleh beliau yaitu melalui sahabat Zaid ya. Zaid bin Sabit. Ini Zaid bin Sabit. Melalui sahabat Zaid bin Sabit. Tapi ada yang mau tanyakan di sini? Sudah habis soalnya. Nah, tidak ada, kita lanjut, tinggal beberapa menit lagi. Gak terasa. Gak ada yang mau tanyakan? Perihal sejarah. Jumlah ayat untuk riwayat kota Kufah udah berapa ayat? Berapa ayat? Ini foto bocah ini. Ya, sama ini untuk foto-fotoan. Masih ada yang ingat berapa ayat? Nah, Kufah kita coba tulis lagi. Minimal antum tahu Kufah itu ada 4 qiraat. Yaitu pertama qiraat Asim, yang kedua Hamzah Az-Zayyad, ketiga Al-Kisai, yang keempat yaitu Khalaf. Khalaf ini murid dari Hamzah juga. Khalaf Al-Ashir, ini qiraat nomor 10, qiraat nomor 7, qiraat nomor 6, qiraat nomor 5. Semuanya sama jumlah ayatnya, yaitu 62. Bukan 666, ini salah. Khalaf Al-Ashir, disebut Al-Ashir karena beliau terakhir 10. Bukan 6666 ya. Ini enggak tahu dari mana. Qolun Madinah awal oleh Rasulullah SAW. Qolun sama Abu Ja'far. Ini 6214. Mana? Yang apa? Yang awal. Awalnya saya kembali ya. Itu ada catatannya. 6217. Nah, yang 6214 mana? Madinah Sani. Iya. Siapa itu? Waros saja. Nah, Waros ada 6214. Ini Madinah awal ya. Awal. Madinah Sani. Jumlah ayatnya berbeda. Perbedaannya hanya penomoran saja. Ada yang mengatakan ini berhenti di sini termasuk ayat, ini enggak. Nah, ada yang begitu. Gitu aja. Karena melihat dari sanad Rasulullah tidak berhenti di sini, makanya gimana? Isinya sama. Cuma jumlah ayat saja beda. Tiap-tiap riwayat, tiap-tiap tempat berbeda. Maka berapa Makkah? 20 atau 19 kan? Nah, 62 19 atau 20 ya. Itu Makkah. Makkah punya siapa qiraatnya? Ibnu Katsir saja. Ibnu Katsir. Delegasinya siapa tadi? Makkah Abdullah
bin Sa'id. Jadi nanti melewati beliau, melewati Abdullah bin Sa'id. Baik. Basrah berapa? 6204. Nah, Basrah 6204. Oh, lebih sedikit. Ada siapa aja Basrah? Abu Amr dan Yaqub al-Hadrami. Abu Amr al-Basri dan Abu Yaqub al-Hadrami. Nggak muat. Sudah tulis kan? Ini qiraatnya yaitu Abu Amr. Jadi ingat Abu Amr. Abu Amr. Dan siapa? Yaqub al-Hadrami. Syam berapa Syam? 6227. 6227 atau 26, ada yang mengatakan 26 27 ya. Kalau nggak salah saya 26 atau 27. Hanya siapa sini? Syam Ibnu Amir saja. Ada yang mau tanyakan? Gimana Pak? Di zaman Nabi pun enggak setahun ayat. Enggak, beliau hanya membaca saya. Beliau membaca, tidak. Para sahabat ketika beliau berhenti, ini ayat, ada yang mengatakan seperti itu aja Pak. Jadi enggak ditetapkan langsung ayat ini ya. Makanya ada perbedaan ya. Enggak semuanya beda sih semuanya. Nanti di beberapa tempat saja yang di situ sekiranya memang beliau tidak berhenti maka tidak dihitung ayat. Ada yang memang ketika di waktu yang lain beliau meneruskan, makanya menghitung ayatnya ketika beliau berhenti. Ada yang demikian. Ya, orang kita aja kadang baca mutusnya di mana itu, berhentinya di mana, selesai. Disesuaikan. Paling banyak Kufah. Sudah semua ya? Ada belum? Iya, salah satunya beliau. Kan ada 8 sahabat yang di pertama ya, yang level pertama maksudnya. Ya. Iya, sama dari Umar. Nanti karena beberapa riwayat kayak misal riwayat yang lain selain Hafs itu misal ada yang melewati sahabat Abu Hurairah, baru ke atas Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang begitu. Ada yang melalui sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas langsung ke sahabat yang lain, baik itu Ubay, Zaid, baik. Jadi seperti itu sebenarnya. Karena itu, berarti sahabat yang lain juga tidak langsung. Walaupun memang masalah periwayatan ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat yang ditunjuk. Adapun sahabat yang lain harus belajar nggak semuanya langsung belajar kepada Rasulullah. Baik, ada satu pertanyaan. Sahabat siapa yang mengawali menghafal 30 juz secara kamil, secara sempurna? Sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau. Baik. Ada yang mau tanyakan? Di sini.
panjang pendek itu harokat, ya 2 harokat pasti. Paling tinggal di perihal hamzah sebenarnya. Perihal hamzah, kalau mat topik ketemu hamzah bisa panjang, bisa tergantung tempatnya. Kalau di satu kata berarti mentok berapa harokat? Yakin 6. Iya, riwayat khas enggak semuanya. Waktu itu pernah anak kasih tahu soalnya semua qiraat. Sudah ingat untuk mat wajib berapa paling mentok? 6. Ya, 6 harokat. Paling kecil berapa? 4. Dari mana nih 2 nih? Berarti mat wajib itu kalau nggak 4, 5 ya 6. Selesai. Terus kalau mat jaiz, mat jaiz ada yang 5, ada yang 2, ada yang 3. Yang benar ialah 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Jadi yang jadi sebab apa? Hamzah. Kalau matnya semuanya sama sesuai dengan bacaan. Karena ada hamzah, kemasukan hamzah doang, enggak gara-garanya itu aja tuh. Untuk mat, kalau mat lazim 6. Ada perbedaan para ulama di sini. Di semua qiraat sama. Mat lazim ya 6. Mat arid li sukun lah, baru beda lagi. Nah, bisa 2, 4 atau 6. Kalau udah hitung-hitungan mikir. Gak perlu dipikir sebenarnya. Kalau udah talaki antum insya Allah sama ya. Kan paham nanti. Nah, yang mau tanyakan di sini? Pembagian juz itu berdasarkan Gimana? pembagian Juz. juz Allah alam. Kalau ini setahu anak sudah memang dibagi dari dahulu. Setahu anak. Lupa sejarahnya, pernah baca cuma khawatir menyampaikan yang kurang tepat. Pernah baca cuma tidak terlalu ingat. Jadi ada pembagian juz, hizb, rubu'. Itu ada sebabnya di sirahnya ada. Kenapa dibagi dengan rubu'? Bagaimana dengan ain, maksudnya hizb? Atau pembagian tentang juz lain sebagainya. Kata pengurutan surah ini juga ada sejarahnya, ada sejarahnya. Cuma saya nggak ingat, itu sudah terlalu lama pelajaran lama. Insya Allah di bulan berikutnya insya Allah kalau anak menemukan catatan lagi, kalau kita sampaikan di sini. Nah, ada yang mau tanyakan lagi? Mana? Selain perbedaan jumlah ayat, apa ada perbedaannya lain? Perbedaannya di mana yang antum maksud? Seperti pembagian surat, juz, apa ada perbedaan? Nggak ada perbedaan, nggak ada, sama, semuanya sama. Kalau di penulisan saat ini sampai dahulu juga sama semua, nggak ada perbedaan. Karena mushafnya yang dikirim ya sebagaimana tuliskan oleh sahabat Utsman ketika beliau menuju delegasi tadi, tim tadi yang 4. Itu sesuai dengan apa yang ditulis, nggak ada perbedaan. Paling nanti perbedaannya di ketika membacanya, karena dialek Quraisy berbeda-beda. Contohnya fathah dibaca dengan fathah, ada yang baca dengan takwil, ada yang baca dengan imalah. Kalau di riwayat kita yang kita baca imalah hanya satu tempat, majriha doang, satu majriha. Nggak ada yang lainnya. Kalau di riwayat yang lain ya macam-macam, ada yang bacanya banyak dengan imalah, tapi di tempat-tempat yang khusus saja. Nah, semua tempat dibaca demikian. Ada yang bacanya dengan taklid macamnya. Jadi ada lagi? Mana? perbedaan jumlah ayat tadi itu dari sebelum dibuka setelah Perbedaannya? jam apa kan dibuka di sebelum Kalau setahu Anda
sih di cetakan-cetakan Quran yang dahulu itu cuma diberikan tanda saja, ada yang diberikan ayat, ada yang udah diharokati ya. Jadi kurang lebihnya semuanya aslinya sama, cuma ketika periwayatan ya, mungkin ada perbedaan. Nanti ada cek lagi di sirahnya perihal ini. Karena kan setiap kota punya berbeda-beda. Iya, ini hanya apa namanya, tawana dari sirah perihal pencatatan ini. Kenapa? Makanya ada yang beda, mengatakan ada yang 62, 26, ada yang 27, ada yang 19, ada yang 20, ada yang 17, ada yang 19. Wallah, itu karena pengumpulan para ulama sebenarnya salah satunya. Dan ini tidak merubah Al-Quran sebenarnya sejatinya. Hanya jumlah tiap-tiap riwayat saja yang berbeda. Walau besar mati karena Madinah yang sekarang kita pakai itu berarti berdasarkan belajar ya Kufah, karena kita bacaan Kufah. 36. Nah, 6236. Sebagaimana di belakang kalau cetakan Madinah itu disebutkan jumlah ayatnya juga 6236. Kita mungkin sudah lama megang mushaf Madinah tapi nggak paham apa yang di belakang. Padahal situ informasi semua riwayat, tata cara penulisan dari riwayat siapa, model penulisan wakaf, harokat-harokatnya atau tanda bacanya itu dengan madhabnya siapa. Di situ ada keterangannya semua. Cuma memang bukan bahasa Arab jadi lewat tadi. Makanya jangan melewati pelajaran bahasa Arab tuh kan. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Ya minimal kita paham lah, walaupun nggak artinya paham semua. Yang penting kita paham inti-inti dari yang disampaikan. Ini mushaf ini ditulis dengan ini melalui sahabat-sahabat ini dicantumkan semua di situ. Ya, tabiinnya siapa, qiraatnya siapa, riwayatnya siapa. Ada yang mau tanyakan lagi? Gimana? Qiraat itu bacaan yang disandarkan oleh qari kepada qari. Bacaan yang disandarkan kepada qari, orang yang membacanya, orang yang mempopulerkannya kala itu. Dan banyak kaum muslimin yang mengikuti bacaannya dan tidak berselisih dengan bacaan tersebut. Kenapa nggak tabiinnya yang terkenal? Kenapa? Bingung juga ya. Saya juga pernah ditanya sebenarnya ini. Cuma jawabannya agak remong-remong. Karena tanya ini lagi ya. Karena cek lagi. Ini Masya Allah, menurut saya malah kemana-mana ini. Ya alhamdulillah banyak faedah Insya Allah. Karena memang sejarah jangan sampai lupa. Ya minimal tahu, udah pernah dengar, tinggal cek lagi atau catat, tinggal ngecek lagi kalau lupa gitu. Ada lagi? Ada. Ini secara Al-Quran. Gimana? Itu susunan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Nah, Terus kalau kenapa Al-Fatihah duluan, bukan kan pertama kali Rasulullah SAW menamakan Iqra. nah, Kenapa bukan itu? Berarti tidak berurut. Oh, iya. Apa? turunnya tidak berurut gitu maksudnya. Ya, Ustaz. Nah, ini yang saya lupa juga tadi kan sudah di awal kan. Selalu di buka depan kita bahas. Salah. Pernah dapat ini ya, sirahnya cuma terlupakan ya. Karena emang murojaah ya. Gak sempat murojaah yang bagian begini-gini. Ini lebih kurang. Insyaallah nanti ini PR bagi saya juga. Sebenarnya ada kisahnya, cuma khawatir salah aja. Ada ininya, ada dasarnya. Ada lagi? Tanyakan? Tidak ada. Baik, silakan ada terlebih dahulu.
Nah, wahyu juga. Nah, kalau itunya itu yang jadi siapa yang ditugaskan itu ada juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita melanjut tadi nambahin sedikit ya, hampir diingatkan oleh saudara kita tadi. Perihal tadi ya Pak, urutan tadi yang kalau nggak salah. Yang pertama emang itu wahyu dari Allah, memang nggak ada campur tangan makhluk. Tapi nanti ada beberapa tambahan-tambahan lain ya, untuk perihal sirahnya insyaallah di bukan depan. Intinya yang pertama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk merumuskan demikian dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Walaupun turunnya berbeda-beda ketika di
awal turun. Karena turunnya Al-Quran sesuai dengan salah satunya kejadian. Itu kebanyakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mau tanya? Nggak ada? Kita coba lanjutkan sedikit materi ya. Mau yang mana? Terakhir sampai huruf Ro. Ya, kita ngulang sedikit. Al-Jawf ini satu wilayah saja, yaitu ditempati oleh huruf mad, rongga mulut sampai tenggorokan. Al-Hal ada 3 tempat, 3 wilayah, bagian bawah, tengah, dan atas. Aqsa, wasat, dan adna. Adapun al-lisan ini yang paling banyak, ada berapa? 10 wilayah, 10 bagian. Pangkal lidah dibagi jadi 2 ya. Di sini pangkal lidah dibagi menjadi 2. Pangkal lidah dengan langit yang lunak dan pangkal lidah agak ke depan, nah, itu berbeda dengan perbatasan, yaitu langit yang lunak dengan yang keras, yaitu kaf. Tengah lidah ada berapa huruf? Ada 3. Sisi lidah ada berapa huruf? 1 di sini. Ujung dan sisi lidah. Ya, ujung dengan 2 sisi lidah. Maksudnya 2 sisi lidah sampai ke ujung itu punya lam. Makanya lam memiliki sifat inhiraf karena makhrajnya ini menutupi jalur suara. Ini karena gusi itu ibaratnya dinding, tidak ada celah. Beda dengan gigi. Gigi memiliki celah, makanya dia memiliki sifat inhiraf. Dan 2 huruf yang memiliki sifat inhiraf yaitu lam dan ro. Kalau lam memang pure, ya, memang asli, langsung miring. Adapun ro, suaranya itu keluar di antara takrir dan sedikit dengan yang miring tadi, hanya sedikit. Kalau porsinya paling banyak ialah lam untuk inhiraf. Adapun ujung lidah saja yaitu nun. Kalau ujung lidah bukan ke punggung sedikit, yaitu punya ro. Ya, ini gusi semua ya, ini 3 lam nun ro, lam nun ro, gusi. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal itu perbatasan antara gigi seri atas dengan gusi. Ada ta, dal, to. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, ujungnya kita lihat ta, dal, to. Ujung lidah dengan gigi seri bawah, sin, zai, sod. Baik. Untuk syafa dibagi menjadi 3 wilayah. Fa dengan gigi seri atas yang ujung gigi seri atas. Terus waw, ya, monyong saja, kedua bibir dengan monyong. Adapun yang menutup rapat yaitu ba dan mim. Qaisum hanya ditempati 1 wilayah dengan 2 huruf yaitu nun dan mim. Baik. Terakhir kita sampai makhrajnya ro. Kita masuk ke makhrajnya ro. Ro sampai fa. Halaman 57 ya. Wa yudanihi li dhahrin adkhalu. Wa yudanihi li dhahrin adkhalu. Dalilnya di dalam muqaddimah al-Jazari, Manzumatul Muqaddimah. Baik, ro itu ujung lidah dengan punggung ke punggung bertemu dengan gusi langit-langit, gusi atas, gusi bertemu dengan gusi
Bisa ada gambaran di sini. Ro, 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 ro. Pangkalnya agak naik ya, tapi nggak sampai derajat istilah. Kalau istilah lebih ke atas lagi. Ro. Antum bisa lihat posisi mulutnya sebelahnya. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya posisi lidah. Jadi ada celah itu, celah yang bergetarnya itu, yang kecil. Kalau antum perhatikan, ini celah yang kecil ini. Nah, ini getar untuk takribnya. Ro, bisa posisikan sebagaimana gambar. Jadi gambar ini membantu ya, membantu. Adapun hasilnya kalau antum tetap ngikutin begini tapi hasilnya nggak sama ya sama aja salah juga. Nah, disesuaikan. Karena yang dikoreksi suara ya, hasil. Gambar hanya membantu. Baik. Ada yang mau tanyakan sini? Ada? Baik, kita masuk ke latihan. Ro, ri, ru, tebal, ru. Karena kalau ru tipis, ntar beda riwayat. Di sebagian riwayat kalau sebelumnya roh yang dhammah itu kasroh maka ditipiskan. Khairu, nah beda. Nah, kita bahasanya khairu, ru, tebal makanya. Ru, baik. Sekarang berikan mad. Ro, ri, yang rin, ri, ru, arro, wal ardo, tukrimun, yubsirun, nah, yubsirun bil akhirah al barq absarihim absarihim kafaru rabihat. Baik. Bisa di sini? Nah, kalau kita udah masuk ke bab sifat selesai nanti latihan, banyak latihannya di metode Imam Syafi'i yang banyak latihannya. Atau nanti masuk ke Iqra. Kita pilih-pilih. Kita Iqra 4 atau 5 atau 6. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Paham berarti perihal roh, tinggal bagaimana mengucapkan. Kalau tadi riset tinggal selang itu, tinggal mainin tipisnya gimana? Tipisnya antum jangan naikkan aja pangkalnya. Enggak seperti ini. Ri, jadi datar aja, posisi lidah itu datar. Ri, makhrajnya tetap sama, cuma bedanya ini aja pangkalnya agak naik karena mulut kita dipenuhkan supaya tebal. Ro, agak naik. Ro, ri. Nah, yang penting getarnya dan sifat-sifat roh makhrajnya sesuai, hasilnya tetap bisa sama sesuai. Kalau getarnya lebih kelihatan. Apanya? Kalau kasroh agak berasa ringan aja. Ri, khoil. Nah, tipisnya. Di sini nggak dicantumkan gambar tipisnya ya. Artinya Ada getarannya lebih
banyak. Ditahan kalau untuk haji. Enggak sebenarnya. Justru ketika dia fathah ro berasa ri hanya lebih ringan aja mudah gitu. Yang paling sulit dhammah. Semua huruf paling sulit yaitu berharokat dhammah karena harus monyongin dua bibir, fokus makhraj, sifat semuanya. Nggak boleh ditebakkan. Misal lam, lu atau nu, hati-hati. Lu, nu, du, nu. Kebanyakan begitu. Dilepas adanya masuk ke hidung, tepat. Na'budu, na'budu, yang benar. Antum salah ikut. Ya, harus sudah bisa nilai mana yang benar mana yang salah. Ya, insyaallah. Bisa dipahami sini? Ada gambaran lagi? Mana Pak Sarsi? Kayak mau tanya tapi nggak jadi. Belum. Kita lanjutkan wa wa dal wa tamin huwa min ulya sanaya. Baik, insyaallah ini di pekan selanjutnya untuk lebih tepatnya antum tinggal sesuaikan ya. Ta dan dal ya. Hati-hati pangkalnya jangan dinaikkan. Pangkal tidak naik. Itu perbedaan ta dengan to. Ta dal dengan to. Baik. Jadi gambar di sini antum paham? Oke, mau tanyakan di sini sebelum kita tutup. Kalau ti kasrah itu ti. Sebenarnya fokuskan makhraj, antum tinggal turunkan ti, o, ti, o, ti. Enggak dibantu, ini turun. Rahan turun, ya otomatis bibir turun. Bukan bibirnya doang, kalau bibirnya doang beda. Ti, bunyinya ke hidung. Coba ya, karena kasro itu memiliki apa? Sedikit makhrajnya? Iya. Jadi harus dinaikkan. Masih ingat makhrajnya ya? Pas di tengah. Kalau kita nggak turunkan rahang, otomatis mulut itu penuh. Akhirnya bisa ke hidung, imam ke hidung atau tebal. Makanya ketika kasroh rentan tebal. Kebanyakan ana mi nah di gitu. Mim allati jangan allati ila saya fokuskan di situ mana kemarin maksudnya ya. Betul. Nah, fokuskan di sini. Ini perbedaan di antara ketiganya. Kalau ya benar-benar pas di tengah. Kalau sin dan jim itu agak ke depan tengahnya dikit. Nih, perhatikan. Cuma bedanya kalau jim benar-benar nempel langit dekat, nempel langit. Kalau sin turun sedikit. Makanya kalau sin nggak dinaikkan lidah, cuma fokus di gigi, itu beda hasilnya. Amat. Nah, lebih tegas, lebih tegas. Makanya lidahnya naikkan. Untuk ya dinaikkan saja lidah bagian tengah persis. Ya. Jadi nggak nempel. Kalau antum tempel kan bunyinya kayak ja, nya. Ini karena ditempelkan. Ya. Sebenarnya mudah, ringan. Justru kita yang mempersulit mungkin karena belum tepat saja. Ada mau tanyakan sini? Insyaallah ya. Ini kasroh kurang lebihnya demikian. Makanya turunkan rahang bagian bawah, otomatis bibir turun. I, t,
ti, si, li, li, ji. Bisa? Yang penting jangan bingung. Ji, ji, ti, li. Pokoknya kalau masih ke hidung ya berarti nggak tepat. Karena di hidung tempatnya siapa tadi? Nun dan mim saja. Ya, dari guna semua guna. Allah alam bismillah. Ada yang mau tanya lagi? Berikan to dan ta. Kalau tidak ada berarti saya anggap paham. Karena sebentar lagi udah mau ke sifat ini. Orang itu nggak paham di sini. Wassalam. Wassalamualaikum. Minimal paham perihal lidahnya tempat-tempatnya di mana. Antum sering buka aja, sering lihat. Pokoknya sering lihat aja. Karena anak dahulu nggak ngapalin soalnya, nggak menghafal ini begini, dipendelikin itu nggak. Sering buka doang. Oh ini masih salah di sini, coba lihat lagi, koreksi lagi, terus buka lagi. Sering gitu doang. Nggak secara khusus itu dihafalin, ini kayak mantep nanti. Nggak apa-apa sih dihafalin, silakan. Jadi kalau antum hafal matan Jazari sudah cukup, gampang. Udah pasti ingat waktu wadal watamin wamin oriyat danaya. Oh iya berarti ini ketemu ini. Atau jalurnya. Terus bagian gambar antum sering lihat, bisa membayangin. Selesai. Kita tinggal di sifat. Emang sifat nanti yang agak lebih berasa di situ. Lebih berasa, lebih strongnya ya, lebih strong lagi. Sama. Tapi kalau tidak ada yang tanyakan, karena antum sama paham semua. Karena cukup ya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDF yang perihal sejarah tadi udah pernah nasihatkan ya? Nah,